Baik, terima kasih untuk moderator. Selamat pagi untuk Ibu Rosiati. Terima kasih juga atas waktunya. Kemudian terima kasih untuk Ibu Saryati. Dan untuk Phuket 2, Pak Budi. Baik, saya lanjutkan untuk materi pada hari ini untuk webinar mengenai bagaimana cara penggunaan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom dan Google Meet. Mungkin di awal saya akan memberikan semacam tutorial buat Bapak Ibu atau adik-adik yang biasa suka dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang free, yang tanpa berbayar ya. Biasanya Bapak dan Ibu serta siswa maupun mahasiswa itu paling suka apabila ada aplikasi yang gratisan gitu. Paling diurutkan jadi nomor satu gitu ya. Nah, salah satu aplikasi gratisan yang bisa Bapak Ibu dan adik-adik sekalian menggunakan adalah berasal dari Google. Nah, di sini bentar, mohon izin saya share dulu ya untuk admin. Oke, sudah bisa terlihatkah untuk share screen saya? Bisa Pak, bisa. Oke, baik. Untuk pergantian tab-nya bisa dilihatkah, Ajeng guys? Bisa Pak, bisa. Oh, oke, baik. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, mohon maaf. Sebentar ya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu, mohon maaf. Di sini kita ada fasilitas gratisan, jadi kita manfaatkan ini. Jujur di awal semester yang pada saat awal pandemi COVID-19, saya menggunakan Google Classroom untuk hubungan interaktif antara mahasiswa dengan saya menggunakan aplikasi Zoom sebelumnya di awal. Nah, di sini Classroom sebenarnya sangat manfaatnya sangat banyak ya untuk kita karena mau nggak mau ini selain bisa menampung data Bapak Ibu, Google Classroom menyediakan kapasitas penyimpanan data secara gratis apabila Bapak Ibu menggunakan email gratisan. Kita tahu bahwa email paling banyak kita gunakan adalah email dari Google, itu biasanya adalah Gmail, ya, yang di belakangnya adalah gmail.com. Nah, syarat utama dari penggunaan Google Classroom ini adalah Bapak Ibu serta adik-adik siswa adalah harus mempunyai email dari Gmail, email dari Google maksud saya seperti itu. Harus memiliki email yang berasal dari Google. Nah, Google menyediakan fasilitas Gmail gratis seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat. Pendaftarannya sangat mudah. Nanti Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, siswa dan mahasiswa itu bisa mengkonfirm lewat nomor handphone yang Bapak Ibu serta adik-adik sertakan gitu. Nanti mereka untuk minta verifikasi, kode verifikasi. Nah, di sini Gmail juga menyediakan sesuatu yang berbayar untuk kapasitas penyimpanan karena waktu mata kuliah di semester genap, informasinya adalah kapasitas penyimpanan saya itu full karena saya menggunakan salahnya saya adalah menggunakan satu email untuk beberapa mata kuliah. Nah, beberapa mata kuliah ini terdiri dari beberapa kelas sehingga tiba-tiba Google Drive saya itu penuh begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengantisipasi misalnya Bapak Ibu yang sebagai pengajar memiliki 6 kelas mengajar, ya ada 6 kelas.
kemudian Bapak Ibu intens memberikan tugas melalui Google Classroom, mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan kapasitas yang bisa mereka upload seperti itu ya. Jadi supaya tidak terlalu memakan memori penyimpanan data di Google Drive-nya. Karena Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu bahwa Google Classroom dia akan langsung otomatis sinkron dengan Google Drive atau penyimpanan seperti itu. Nah, kalau di sini di tampilan screen saya ini sudah ada alamat email yang saya buat. Saya buat di sini berandainya adalah alamat email guru. Ini adalah alamat email guru. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau memulai suatu Google Classroom, Bapak Ibu tinggal pilih yang di sini saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa cari Classroom seperti ini. Bisa kelihatan ya? Ajeng bisa nampak ya? Nah, di sini Bisa, banyak Pak, bisa, sekali. Pak. Oke, di sini banyak sekali fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Google, pihak Google. Yang saya katakan di sini ada Google Drive, di mana semua penyimpanan nantinya akan disimpan di sini. Kemudian ini email. Jadi kalau kita mau masuk ke emailnya, kita melalui di sini juga bisa. Kemudian di sini ada Meet, ya. Di sini ada Google Meet. Kemudian terus ke bawah di sini ada untuk Word, biasa untuk mengetik. Kemudian ada untuk Excel, ini sama dengan Excel ya. Kemudian untuk buat slide, sama dengan PowerPoint kalau di Microsoft. Cuma ini bedanya adalah dia di bawahnya Google dan nanti penyimpanannya akan otomatis tersimpan di Google Drive, seperti itu. Kemudian untuk Meet sendiri, di sini Bapak Ibu bisa langsung mulai. Jadi pertama Bapak Ibu masuk ke email Gmail Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan Meet. Saya mulai dari pengajarnya dulu, dari sisi pengajarnya. Di sini ada Meet. Nah, Google Meet ini berfungsi untuk melakukan interaksi antara guru dan murid atau pengajar dan siswa seperti itu secara langsung. Jadi face to face, dia mirip seperti ini Zoom. Cuma yang membedakan adalah kalau di Google terdiri dari hanya dia semacam ringkas ya. Dia tampilan yang sangat ringkas. Di sini saya akan mulai new meeting. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke Meet, Bapak Ibu tinggal masuk new meeting saja. Kemudian nanti bisa di-schedulekan atau dijadwalkan. Bapak Ibu mulainya hari atau tanggal berapa bisa di sini. Kemudian kalau mau langsung start instan, Bapak Ibu langsung mulai. Nanti tampilannya tidak beda jauh seperti ini. Oke. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah join, nanti ada copy untuk linknya. Bapak Ibu bisa copy linknya untuk join ke ini ya, Google Meet-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa share itu entah itu melalui WA atau melalui email juga bisa. Seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal send. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengakhiri, ini untuk kameranya aktif, cuman karena sepertinya terganggu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu dipakai, Pak, lagi dipakai di Zoom. Iya, lagi dipakai di Zoom. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghentikan untuk pertemuan, Bapak Ibu tinggal klik yang tanda leave call seperti ini atau meninggalkan roomnya. Nah, ini untuk batasannya Bapak Ibu ini sangat besar ya. Jadi partisipannya ini di sini Bapak Ibu bisa lihat. Nah,
Ini ada partisipannya di sini. Kemudian ada fasilitas chat, dia mirip dengan Zoom, sama ya. Cuman dia kayaknya untuk aplikasi Google Meet, dia memperkecil pixel untuk kamera. Jadi fasilitas HD-nya kayaknya dia kurangi. Jadi untuk menghemat transfer data yang digunakan. Kalau Bapak Ibu misalnya mau present atau menampilkan bahan ajar, Bapak Ibu bisa di sini present now seperti ini. Kemudian kita bisa share kita punya screen atau share screen di laptop kita. Seperti itu. Nah, ini adalah mode Google Meet untuk yang free atau gratisan. Kalau Google Meet yang bentuknya berbayar, itu biasanya untuk domain yang sudah menggunakan ACID seperti itu, Bapak Ibu bisa gunakan, Bapak Ibu bisa bertindak sebagai guru kalau di guru atau pengajar di Google Meet-nya seperti itu. Dan itu fasilitasnya juga mungkin akan jauh lebih banyak fasilitas di Meet-nya. Tapi tidak beda jauh sebenarnya ya. Seperti itu untuk Google Meet. Di sini ada meeting details. Meeting details ini terdiri dari partisipan. Misalnya Bapak Ibu tadi mau menginvite, boleh dari sini. Kemudian otomatis nanti pada saat kita invite, munculnya berada pada email yang kita invite. Seperti itu. Nah, untuk join-nya, siswa untuk join itu sangat mudah, tinggal mengikuti link-nya saja tanpa menggunakan username password kalau yang gratisan. Nah, apabila kita share link-nya, kemudian nanti tinggal diklik, mereka akan otomatis present atau masuk ke dalam Google Meet ini ya, langsung otomatis akan masuk. Misalnya, saya akan mengundang di sini, bisa nggak ya mengundang? Bapak share aja coba, nanti saya yang masuk Pak. Baik Pak, sebentar ya. Where is... Bisa, Jeng? Bisa ya, udah masuk ya? Iya. Share screen-nya bisa ya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini sudah masuk saya sebagai gurunya. Kemudian ini saya tadi yang saya invite, dia udah masuk. Kemudian bisa share screen juga. Seperti ini. Nah, share screen ini bisa kita seperti ini, ada change layout-nya, kemudian bisa full screen, kita bisa setting dia, kemudian ada di sini ada setting untuk setting ya, atau kita membuat caption-nya. Caption ini untuk biasanya untuk judul pertemuannya, kita mau buat judul pertemuannya seperti apa gitu. Jika Bapak Ibu sudah selesai sharing atau sharing screen, Bapak Ibu bisa stop sharing, maka dia akan berhenti untuk sharingnya. Kemudian selain itu ada fitur apa lagi ya di sini ya. Kemudian untuk mute dan unmute, kalau untuk Google Meet itu tidak bisa dikontrol oleh host. Jadi kalau misalnya di sini Bapak Ibu bisa disetting di sini untuk videonya, kemudian untuk audionya. Jadi kalau untuk di sini untuk
pribadi ya, jadi tidak bisa untuk partisipan yang lain begitu. Jadi tidak bisa kita kontrol. Beda kalau misalnya Bapak Ibu bertindak sebagai guru atau pengajar. Jadi kalau misalnya menggunakan domain yang sudah disediakan oleh Google, itu nanti Bapak Ibu bisa mengontrol siswa pada saat di Google Meet. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk yang di Google Meet, saya rasa seperti ini. Mungkin dari materi pertama untuk Google Meet, mungkin ada pertanyaan untuk saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baik, Pak. Untuk mungkin yang disampaikan Pak Heru sudah cukup jelas menurut saya ya. Untuk mungkin ada dari beberapa partisipan ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Bisa lewat komen chat atau bisa langsung bertanya langsung via dengan menyalakan mikrofonnya. Bisa langsung bertanya. Ya, saya tanya, Kak. Ya, baik Ibu Maria, silakan. Iya. Selamat pagi menjelang siang ya. Iya, saya selamat pagi, Ibu. Iya, saya apresiasi sekali tentang Google Meet yang sudah berapa kali kami gunakan. Kebetulan saya guru dari SMA YPK Diaspora Kota Raja. Kan ada 2 materi nanti yang diberikan, Google Meet sama Google Classroom. Nah, yang nanti sebentar akan diberikan juga. Yang membedakannya, saya ingin mau bertanya, yang nanti materinya didapat sebentar, yang ingin membedakannya mereka berdua dan lebih pas untuk digunakan mengajar itu sekiranya memberikan penyarahan mana yang lebih pas buat kita, lebih mempermudah untuk kita mengajar sebagai guru kepada anak siswa kita. Karena kalau saya lihat Google Meet itu lebih dominan dipakai pada saat meeting, ya, meeting secara umum. Sementara kalau Google Classroom itu lebih dominan, lebih ya lebih mengarah ke kegiatan belajar mengajar. Begitu, Kak, saya mohon penyerahannya. Terima kasih, pencerahannya maksudnya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada lagi, kita tampung dulu. Kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari para peserta sekalian yang ingin bertanya lagi. Ada? Kalau nggak ada, saya jawab dulu ya, Norman. Ya, silakan menunggu, Pak. Ya. Baik, untuk Ibu siapa tadi namanya? Maria. Ibu Maria. Iya, Ibu Maria. Baik, Ibu Maria, untuk Google Meet sendiri sebenarnya itu tujuannya memang untuk umum, ya, itu yang pertama. Bisa digunakan oleh berbagai kalangan, Ibu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan datanya. Penggunaan data untuk Google Meet itu memang biasanya akan lebih berkali lipat karena menggunakan kamera, begitu Ibu ya. Nah, cuma yang membedakannya adalah pada saat membedakannya dengan Zoom, kalau Ibu perhatikan, yang membedakan adalah di Google Meet pada saat kita on kamera kita, siapa pembicaranya seperti itu, dia akan on. Jadi siapa yang partisipannya dia tidak akan on-kan atau dia akan kembali ke menu tampilan biasa partisipannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak full HD. Ibu tahu sendiri kalau kamera dengan kapasitas HD, kalau kita bilang bahasa Indonesianya HD kepanjangan dari high definition. Jadi high definition ini tampilannya sangat jernih, tapi kalau di Google Meet dia akan pangkas itu, Ibu. Pixelnya dia akan pangkas sehingga menghemat penggunaan data. Begitu. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah kelebihan Google Meet lagi. Kalau misalnya kita menggunakan yang sebagai pengajar, itu ada khusus untuk Gmail yang berbayar, Ibu. Jadi ada domain yang kita bayar,
itu di belakang emailnya nanti menggunakan bisa ACID, bisa SRHID, khusus untuk wilayah Indonesia. Nah, itu nanti sebenarnya masing-masing operator IT sebenarnya bisa rancang untuk sekolah ibu bapak atau sekolahnya ibu, bagaimana untuk membuat domain di Google. Nah, nanti setelah itu, nanti ibu bisa gunakan domain itu untuk menggunakan Google Meet. Jadi kalau pakai Google Meet, dia lebih spesifik ibu. Jadi untuk kelas, khusus kelasnya ibu saja. Kemudian ibu bisa mengontrol anak-anak siswa melalui Google Meet menggunakan aplikasi itu. Kalau yang tadi saya tampilkan, itu yang tidak domain. Jadi kalau yang tidak domain itu ya seperti itu. Jadi kita tidak bisa terlalu kontrolnya, tidak bisa, atau settingannya tidak terlalu banyak. Begitu Ibu. Iya, Google Meet biasanya Ibu digunakan untuk tatap muka yang kita anggap ada tema atau materi pembelajaran yang perlu tatap muka, Ibu. Itu sebaiknya kita menggunakan Google Meet. Seperti itu. Iya, kalau di Zoom ada pertanyaan apakah kamera kita mau diaktifkan atau tidak, kita bisa pilih tidak diaktifkan atau nanti dia akan tampil seperti itu. Tapi kalau di Google Meet, kamera kita bisa allow atau bisa mengikuti, tapi nanti dia akan membuat sendiri otomatis pada saat partisipannya itu tidak muncul kamera seperti di Zoom seperti ini, Ibu. Bedanya seperti itu sih, Ibu. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Iya, betul, Ibu. Sementara Ibu menggunakan apa, Ibu, untuk aplikasinya? Iya, Pembelajaran. Ibu, kita baru mau mulai lagi dengan baru nanti kita udah dikasih tentang Google Meet, kita coba mengikutinya, ya terus Google Classroom juga kita mau sama-sama mau belajar, Ibu. Nah itu mana yang lebih lepas, iya Ibu. Iya, baik. Baik Ibu, mungkin sudah cukup Bu, karena mungkin mau saya perjelas lagi. Mungkin saya masih saya mau nyampaikan lagi, bisa? Yang karena boleh, tadi belum dijawab. Bisa, ya. Makasih pemateri Ibu yang terbaik. Maksud saya gini, kalau Google Meet tadi sudah luar biasa penjelasannya dan saya terima kasih memahami materinya karena saya ikut dari awal. Sementara nanti seperti Ibu tanyakan lagi tadi, ya saya sudah bisa melihat itu dari Zoom dan bahkan ada lagi nanti sebentar kan ada materi Google Classroom, itu maksudnya nanti masa saya nanti saya mungkin sebentar mau meminta pencerahannya lebih dominan karena kalau di Google Meet itu dengan Google Classroom di perbedaannya di mana? Kalau tadi Zoom sudah dijelaskan itu nantinya akan nanti menurut materi sebentar karena kalau di Google Classroom itu kan harus ada nama anak-anak, mereka punya NIS atau mereka punya WA yang harus kita tampung sehingga kita harus buat mereka per kelas dengan nama masing-masing yang per kelas itu. Nah itu maksudnya untuk pencerahannya apakah yang lebih dominan yang kita gunakan sebaiknya menggunakan Google Meet atau Google Classroom yang nanti akan diberikan sebentar materinya. Terima kasih, itu maksudnya. Baik Ibu, mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya untuk penjelasannya. Jadi kalau untuk Google Meet sendiri itu digunakan ketika ingin melakukan tatap muka. Harus ada tatap muka antara guru dengan pengajar dengan siswanya. Seperti itu. Sementara Google Classroom ini sebenarnya hanya digunakan untuk platform Bapak Ibu untuk misalnya ingin menaruh menggunakan materi-materi tugas-tugas dan materi-materi pembelajaran yang nantinya bisa di-download oleh siswanya, itu bisa lewat Google Classroom tadi. Dan di situ pun di Google Classroom pun sudah ada fasilitas untuk melakukan penilaian tugas, penilaian ujian dan segala macam. Bahkan penilaiannya bisa langsung dilihat. Tertera untuk para peserta, para siswanya dan gurunya pun bisa mengontrol secara sistem. Itu sih seperti fungsi utamanya. Dan kenapa kalau dibilang mana yang lebih dominan sebenarnya mereka saling keterkaitan gitu loh.
punya fungsinya sendiri-sendiri seperti itu. Masing-masing. Kalau Google Meet kan memang hanya untuk digunakan ketika ingin video conference, ingin ada tatap muka seperti itu. Kalau Classroom memang diperuntukkan untuk tugas-tugasnya, materi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Nanti materi jelasnya tentang Google Classroom bisa dilanjutkan sama Pak Heru. Aduh, terima kasih sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Iya, Bapak Ibu yang terhormat, ini saya lupa memberitahukan bahwa siswa itu bisa download Google Meet juga melalui handphone mereka, baik itu Android maupun iOS seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa share ke siswa, misalnya. Maaf, izin saya share screen dulu. Nah, di sini sudah tampil ya, Norman ya? Bisa kelihatan ya? Tampil Pak, tampil. Oke, baik. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu meminta siswa untuk mendownload Google Meet, itu bisa di sini. Google Classroom juga bisa melalui, kebetulan yang saya pakai ini adalah iOS, ya, yang menggunakan sistem operasi iOS. Bapak Ibu tinggal nah, dia akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah Google Meet ya. Kebetulan di sini sudah saya download ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, jadi Google Meet juga bisa melalui fasilitas mobile ya, seperti itu. Di Android pun juga sudah muncul untuk bisa diunduh. Sama dengan Google Classroom, Bapak Ibu, Google Classroom juga Bapak Ibu bisa mengunduhnya atau siswa juga bisa mengunduhnya. Nah, ini di sini ada Google Classroom. Kebetulan karena saya sudah mengunduh seperti ini. Jadi nanti jika ada pemberitahuan atau notifikasi ke Google Classroom, dia akan notifnya masuk ke email atau langsung melalui mobile, perangkat mobile, notifnya dia akan muncul. Seperti itu. Ini karena kebetulan yang saya gunakan adalah sistem operasinya iOS, di Android juga bisa sebenarnya. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa meminta siswanya untuk mengunduhnya. Baik, ada lagi yang mau bertanya soal Google Meet sebelum saya masuk ke Google Classroom? Di sini saya akan share screen lagi untuk Google Classroom. Iya, mau kerja mama tuh. Nah, bisa nampak ya. Saya masih di Classroom untuk guru ya, Bapak Ibu. Di sini untuk gurunya, Bapak Ibu bisa pilih di sini, kemudian masuk di Classroom. Nah, dia akan tampil. Nah, dua ini adalah contoh yang saya sudah buat ya. Di sini pertama, ini adalah tampilan halaman ini. Kemudian di sini ada beberapa fasilitas. Ada setting. Nah, setting ini Bapak Ibu bisa change profil Ibu sama Bapak. Untuk misalnya mau ganti foto atau mau bisa diganti ya. Kemudian notifikasi ini bisa dihidupkan semuanya. Kalau Bapak Ibu
tidak menghidupkannya atau off-kan, maka semua akan off. Jadi notifikasi tidak akan muncul ke email. Tapi jika Bapak Ibu email di off-kan, maka di on-kan maksud saya, maka dia akan masuk notif ke email. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu harus memiliki alamat email dari Google, yaitu gmail.com bisa. Itu yang untuk gratisan tentunya. Dengan fasilitas kapasitas Google Drive yang dibatasi oleh pihak Google ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saya kembali ke awal. Nah, di sini ada beberapa item ya, item menu di sini. Kalau yang ini kita balik lagi. Kalau untuk membuat suatu kelas, Bapak Ibu bisa klik muncul tambah tanda plus seperti ini. Berarti Bapak Ibu akan membuat suatu kelas dulu. Nah, di sini ada join sama create. Kalau create berarti Bapak Ibu membuat suatu kelas atau room ya, suatu classroom. Seperti ini. Nah, dia akan muncul semacam pemberitahuan terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu sudah membaca, I have read and understand, sudah mengerti, kemudian continue. Nah, sini membuat kelas, silakan Bapak Ibu membuat kelas. Misalnya saya mulai dengan kelas 11B misalnya. Kemudian ini untuk sectionnya saya ngambil untuk sesi fisika contoh. Kemudian roomnya tadi untuk di kelas berapa ya, dia jadwalnya berada di kelas berapa. Misalnya kelas 11B itu berada di room lantai 4, kemudian 41 misalnya. Berarti di lantai 4 ruang kelas 1. Kemudian create. Nah, dia akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah kelas yang baru kita buat tadi. Kemudian di sini ada kelas code. Jadi ada kode, Ibu, Bapak Ibu. Di sini ada kodenya. Nah, kode ini nantinya yang Bapak Ibu share ke grup WA atau ke WA siswa atau murid Bapak Ibu untuk mereka join. Seperti itu. Jadi di sini ada kode kelasnya, Bapak Ibu nanti bisa sharing atau memberitahukan kode kelas ini, kemudian nanti di-share ke murid, nanti muridnya akan join. Seperti itu. Nah, sama halnya Bapak Ibu, kalau pengajar harus Gmail, nah nanti kalau bisa muridnya atau siswanya juga memiliki akun email menggunakan Google. Sama ya, jadi dia menggunakan Gmail juga bisa. Nah, sehingga nanti melalui email itu dia akan mendapat notifikasi terus. Notifikasi misalnya Ibu ada atau Bapak membuat kuis atau membuat pertanyaan, nah nanti dia akan muncul di notifikasi. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada stream, kemudian ada classwork, kemudian ada people, kemudian ada grade. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ada stream dulu, terlebih dahulu untuk streamnya. Nah, untuk stream di sini adalah seperti kalau Bapak Ibu main Facebook, dia itu seperti beranda. Jadi halamannya halaman kelas lah, kita ibaratnya seperti itu. Ini adalah halaman kelas. Jadi ada sesuatu notifikasi atau sesuatu komentar, nanti dia akan muncul di sini. Ini disebut beranda. Kalau kita bilangnya adalah beranda, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini ada, kita bisa melakukan respon ke student juga boleh. Kemudian student nanti chatting juga di sini. Nanti kita bales juga bisa. Kemudian nanti kita membuat suatu tugas atau UTS misalnya atau UAS. Nah, nanti di sini juga akan muncul.
semua notifikasi dia akan muncul. Nah, urutannya adalah kemunculan di beranda, yaitu awal dari yang dia adalah kayak tumpukan ya. Jadi dia tumpukan mana yang kita buat status pertama, dia akan berada paling bawah. Kemudian status kedua, status ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ada status atau ada tugas kekinian, dia akan tumpukannya dia akan berada di atas. Seperti itu. Stream. Jadi stream dia sama seperti beranda. Yang berikutnya ada classwork. Bapak Ibu perhatikan di classwork, di sini ada tanda plus create. Pada saat kita pilih create, ini ada beberapa tampilan yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Ya, fungsinya berbeda. Seperti ini. Assignment ada tugas, kemudian ada quiz assignment, ada quiz yang kita bikin, kemudian ada question. Kalau question ini adalah pertanyaan singkat saja. Kemudian ada materi yang nanti kita share. Kemudian ada response. Response ini dia semacam tidak beda dengan respon ya. Kemudian ada topik. Topik ini berkaitan dengan berapa tema atau berapa bab dari satu materi belajar yang Bapak Ibu sudah buat. Misalnya ada 12 tema atau 12 topik, berarti nanti Ibu ada buat di sini ada sebanyak 12 topik. Nanti kita akan mencobanya, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada Google Calendar, dia akan terintegrasi dengan misalnya tugas yang kita rancang. Kemudian di sini ada class drive folder. Sini untuk terhubung dengan Google Drive-nya kita, seperti itu. Kita balik ke sini ya. Nah, untuk berikutnya ada people. Nah, untuk people di sini kita sebagai teacher atau sebagai pengajarnya, kita bisa tambahkan misalnya fisika itu ada 2 teacher, mungkin kalau kami biasanya itu ada asisten dosen, kita bisa tambahkan di sini untuk nanti dia juga bisa akses. Kemudian di sini kita bisa menambahkan student kita. Kita bisa menambahkan student kita, misalnya kita harus menggunakan nama atau email. Misalnya seperti ini. Nah, ini menyatakan bahwa belum terintegrasi dengan kontak email kita, Bapak Ibu. Kalau misalnya no result, berarti tidak ada hasil, belum terintegrasi dengan kontak email kita. Nah, salah satunya adalah kita bisa mengumpulkan email siswa. Jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan email siswa, Bapak Ibu yang invite di sini. Nah, jadi invite-nya bisa menggunakan alamat email si siswa. Nanti akan muncul notifikasi di siswa, di emailnya siswa, kemudian siswa mengikuti link tersebut. Jadi otomatis dia akan join ke kelas Bapak Ibu. Seperti itu. Tadi ini menyangkut pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan Ibu yang bertanya bagaimana kalau kita menginvite siswa begitu ya. Satu tadi yang syaratnya adalah siswa harus memiliki akun email ya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan akun email siswa itu menggunakan Google. Kemudian di sini ada grade. Grade ini dia akan muncul untuk menampilkan nilai. Jadi kisaran totalan nilai dari setiap siswa. Begitu. Di sini di grade. Jadi dia akan muncul pada biasanya di akhir perkuliahan atau di akhir pembelajaran, nanti grade-nya bisa kita lihat di sini. Misalnya si A itu grade total nilainya berapa, si B grade totalnya berapa, seperti itu. Oke, kita masuk ke stream, Bapak Ibu. Saya balik lagi ke classwork. Nah, di classwork ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak menggunakan ya di sini. Untuk misalnya Bapak Ibu klik di sini. Nah, Bapak Ibu klik di sini ada assignment. Nah, berarti kita akan membuat tugas. I got it. Kemudian misalnya
mohon maaf, di sini kita harus bisa buat titelnya terlebih dahulu, topiknya dulu ya. Topiknya misalnya seperti ini, kita add. Nah, dari sini, kemudian saya buat lagi topik 2-nya adalah seperti ini misalnya. Oke, nah ini bisa kita geser seperti ini. Bab 1 dan bab 2. Nah, dia akan otomatis tersimpan. Misalnya kita mau buat bab 1, bab 2 terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian kita mau membuat tugas. Ini adalah tugas singkat saja. Misalnya adalah tugas 1, Ibu, kita berikan tugas 1. Nah, di sini ada instruksi. Instruksi di sini adalah kita menjelaskan secara singkat saja untuk tugas 1 ini mengenai apa begitu. Tugas 1 misalnya Anda diwajibkan komentar atau merespon atau menjawab pertanyaan berikut. Kemudian Bapak Ibu bisa di sini ada add. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat suatu tugas tapi berada di file laptop, Bapak Ibu bisa langsung add di sini. Menggunakan di sini ada Google Drive, ada linknya, ada file, ada YouTube. Nah, kalau untuk Google Drive berarti Bapak Ibu sudah menyimpan tugasnya di Google Drive. Kemudian untuk yang di linknya, berarti Bapak Ibu sudah menyimpan tugasnya di alamat web. Bisa juga, kemudian tinggal dimasukkan linknya. Kemudian kalau untuk di file, nah seperti ini, Bapak Ibu bisa upload. Bapak Ibu bisa upload, misalnya tugasnya bisa di-upload, kemudian di-browse. Bapak, tolong annotation-nya dimatikan dulu, Pak. Kenapa? Annotation-nya tolong dimatikan dulu di bagian share di atas, view option. Pada saat Bapak share itu kan ada view di atas, ada pilihan view option, itu Bapak matikan saja annotation-nya. Soalnya ada yang menggambar soalnya. Itu mengizinkan menggambar layar. Sebentar ya. Bapak share aja dulu, share screen dulu. Oke. Di bagian atas ada view annotation, di paling atas sekali. Di sini yang titik 3 ini ya, Jeng ya. Ada view annotation, itu Bapak yang titik 3, matikan aja annotation-nya. Nggak ada. Bisa nggak ada. Oh, annotors, annotation, oke. Silakan Pak dilanjut. Oke. Thank you, Ajeng. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Ini untuk mengupload soalnya berasal dari komputer saya misalnya. Saya pilih di sini. Seperti ini. Tugas. Bisa berupa Word, Bapak Ibu, bisa juga berupa PDF, jadi apapun itu. Nah, Bapak Ibu bisa melalui file juga seperti ini.
bisa dari sini juga, kemudian Bapak Ibu harus mengupload, kemudian mencarinya. Sama saja. Jadi kalau yang di Google Drive sama dengan di filenya. Nah, kemudian kalau di YouTube tugas Bapak Ibu juga bisa mengupload tugas dari YouTube. Misalnya di sini Bapak Ibu bisa mengklik URL-nya, nanti bisa dipindahkan ke sini, kemudian bisa di-add. Nanti dia akan muncul di sini. Jadi YouTube itu dia akan berputar sendiri di sini apabila siswanya untuk melihat tugasnya yang di YouTube. Tapi dia tidak akan tersimpan di Google Drive Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya tugas ini kita buat sendiri? Bisa. Jadi create di sini, Bapak Ibu tinggal pilih Docs. Docs ini dia mirip seperti Word, tapi berasal dari Google ya. Tampilannya seperti ini. Nah, dia munculnya seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu save, dia sama seperti Google, bisa sama seperti Word ya. Pada dasarnya sama seperti Word. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu hendak membuatnya melalui form, jadi ada Google Form juga sama ya caranya. Sini tugasnya melalui Google Form. Nanti mereka untuk bisa menjawabnya melalui langsung di link form ini ya Bapak Ibu. Jadi banyak cara di sini disediakan seperti itu. Nah, kita berlanjut ke sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kanan ini tugas yang kita buat itu ditujukan kemana. Misalnya ada ke kelas, di sini ada pilihannya. Kalau ke semua kelas, berarti Bapak Ibu tinggal mencentang saja semua kelas. Apabila salah satu kelas saja, Bapak Ibu bisa mencentang satu kelas di sini. Kemudian ke kelas 11B ini, apakah ke siswa tertentu atau semuanya. Jadi Bapak Ibu tinggal centang all student. Berarti untuk siswa semuanya. Nah, poinnya Bapak Ibu bisa tentukan di sini untuk nilainya. Grade-nya, poinnya mulai dari nilai berapa. Biasanya sih otomatis untuk muncul 100. Ju ini Bapak Ibu bisa membatasi waktu time-nya. Tugas ini berlangsung bisa misalnya sampai besok ya, berarti tanggal 28 Juli. Kemudian Bapak Ibu isi di sini jamnya berapa. Bapak Ibu bisa mengisi jamnya di sini. Kalau PM itu biasanya dia sampai 11.59 PM, berarti sampai jam 12 malam. Bapak Ibu bisa ketik saja di sini, atau bisa sampai jam 6 pagi, berarti 06.00. Nah, bagaimana kalau saya nggak tahu antara AM dan PM? Bapak Ibu bisa tulis saja 18.00. Seperti ini. Jadi dia akan muncul otomatis 6.00 PM. Berarti sampai jam 18. Ini kalau misalnya Ibu bingung antara PM, waktu PM, atau waktu AM. Jadi Ibu bisa tinggal ganti saja dengan menggunakan satuan waktu yang seperti biasa ya. Kalau misalnya jam 7 malam, berarti Ibu tinggal ketik aja 19.00. Dia akan otomatis nih sampai jam 7 malam. Seperti itu. Nah, nanti di atas jam 7 malam, tugas ini nanti akan memberikan notifikasi siswa mana yang terlambat mengirimkan tugas. Seperti itu. Kalau sudah lewat dari jam 7 malam. Kalau yang on time, nanti ada notifikasinya. Kemudian kalau yang tidak mengumpulkan tugas, nanti dia akan memberikan notifikasi juga bahwa siswa tersebut missing untuk mengumpulkan tugas. Nah, di sini ada topik, tadi kita pilih dia berada tugas di bab 1 atau bab 2 di sini.
Misalnya kita pilih dia berada di bab 1. Kemudian rubrik ini bisa kita tidak usah tampilkan atau bisa kita tampilkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu langsung klik assign. Seperti ini. Assigning. Nah, dia akan muncul di bawah bab 1. Di sini ada tugas 1. Pada saat kita klik, dia munculnya seperti ini. Mohon maaf, di sini karena saya menggunakan bahasa Inggris ya, jadi di sini tulisannya turn in yang menyerahkan dan yang diberikan tugas. Yang sudah menyerahkan tugas dengan yang belum, nanti dia akan muncul di sini. Kemudian kita bisa view assignment. Nah, seperti ini. Nah, nanti di sini kalau misalnya student yang di sini student yang sudah menyerahkan, dia akan muncul di sini. Kita tinggal sort-nya by apa. Nama depan atau nama belakang terserah Bapak Ibu. Kemudian nanti tugasnya akan muncul di sini. Apabila kita klik tugasnya mereka, maka kita akan diarahkan ke tugasnya mereka, jawabannya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk yang assignment, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita lanjut. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bisa langsung by chat juga boleh, atau mau langsung menyalakan mic-nya juga dipersilakan. Kita baru yang di assignment ya. Nanti ada quiz assignment. Ada Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Bisa via chat, bisa via langsung menyalakan mic-nya juga diperbolehkan. Dipersilakan waktunya. Dan ingatkan kembali untuk peserta yang belum melakukan absensi, silakan untuk masuk ke link yang sudah disediakan di kolom komentar. Bisa dilihat ada link untuk absensinya. Dan untuk peserta yang ingin mendapatkan dari pelatihan ini, bisa langsung masuk di link yang sudah disediakan oleh panitia tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, bisa dilanjut lagi Pak Heru. Baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya adalah kita mau membuat quiz assignment. Sini. Kemudian saya buat misalnya tugas 2. Instruksi, silakan mengerjakan. Diberikan, saya buatnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk kuis ini dia akan otomatis, Bapak Ibu akan terhubung dengan blank quiz dari Google Form. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan terhubung dengan blank quiz seperti ini. Ini membantu kita untuk kita membuat kuis. Saya buka ya Bapak Ibu ya untuk blank quiznya seperti ini. Nah, dia akan otomatis muncul karena kita buatnya blank quiz, maka dia akan otomatis muncul untuk membuat pertanyaan dengan multiple choice, dengan pilihan ganda ya Bapak Ibu. Misalnya saya buat pertanyaan, contoh saya akan membuat pertanyaan, apa bentuk dari bumi? Kemudian opsi yang pertama bulat. Kemudian opsi yang keduanya datar. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada answer key. Jadi kunci jawabannya kita bisa setting di sini.
kalau pilihan ganda. Bumi apa bentuk dari bumi? Jawaban yang betul kita pilih bulat ya. Walaupun kelihatan datar. Nah, poinnya jika benar di sini saya kasih poin misalnya 4. Jadi setiap poin benar nilainya 4. Done. Artinya selesai. Seperti ini Bapak Ibu. Kita udah setting dia. Kemudian di sini ini kita di sini ada require. Require-nya artinya wajib. Apakah pertanyaan ini harus diisi atau tidak. Jadi kalau misalnya harus diisi, kita require dia. Kalau tidak wajib diisi oleh siswa, maka kita bisa unrequire dia lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat tampilannya, Bapak Ibu lihat di sini preview. Untuk di preview bisa lihat di sini. Nah, pada saat saya jawab, ini adalah pertanyaannya, pada saat saya jawab datar, kemudian saya submit, your response has been recorded. Nah, di sini siswa bisa melihat view score-nya seperti ini. Apa bentuk dari bumi? Kita jawabnya datar, berarti langsung dikasih jawaban yang benar adalah bulat. Seperti itu. Nah, di bawah sini Bapak Ibu bisa lihat, bisa submit another response. Kalau misalnya tadi kita belum setting apa-apa ya, jadi kita baru setting pertanyaan dan jawaban. Ya. Nah, submit another response ini nanti bisa memberikan peluang bagi siswa untuk menjawab ulang. Begitu. Nah, sebaiknya Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu memastikan semuanya, kita harus pergi ke setting supaya tidak terjadi hal yang kayak tadi, siswa sudah menjawab, jawabannya salah, dia jawab ulang. Kita balik ke setting seperti ini. Saya ulangi ya. Settingnya ada di sini Bapak Ibu, ada di atas. Kita setting begini. Nah, kita batasi di sini limit to one response. Limit batasnya hanya 1 kali respon. Jadi setelah dia memberikan jawaban, dia tidak bisa jawab ulang lagi. Seperti itu. Kuisnya, nah di sini untuk yang quizzes bisa kita lihat, sini immediately after each submission-nya. Kemudian di sini responden bisa melihat apa sih, kita bisa kasih tanda di sini. Apakah miss, apakah ada jawaban yang tidak terjawab, nanti ada notifikasi di siswa, atau jawaban yang benar kita tampilkan, atau langsung dengan poin. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mau repot, misalnya semuanya tidak usah menampilkan, berarti Bapak Ibu tinggal centang seperti ini. Kemudian save. Semuanya ada di sini, Bapak Ibu, setting. Kemudian Bapak Ibu pilih limit to one response, jadi siswa itu hanya bisa mengerjakan 1 kali, tidak bisa lebih dari berulang kali. Kemudian cases-nya seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih respon itu bisa melihat responden atau siswa itu bisa ngapain aja di sini. Seperti itu. Nah, pada saat saya cek seperti ini, kemudian saya jawab bulat, kemudian saya submit. Nah, kita bisa melihat jawaban yang betul adalah bulat. Kayak gitu. Karena tadi saya memilih di sini point value immediately after its submission. Jadi ada seperti ini. Kalau nggak later after manual review bisa juga. Kemudian miscation untuk yang tadi ya. Kalau misalnya ada jawaban yang kita miss, misalnya siswanya ada miss untuk menjawab nomor berapa seperti itu. Nah, ini untuk membuat tugas kuis. Jadi kalau untuk tugas kuisnya sangat terbantu ya. Pada saat ini poinnya sudah ditentukan kayak gini. Jadi jawaban pilihan ganda yang benar poinnya berarti 4.
Kalau misalnya Bapak Ibu pilih 10 nomor, berarti kali 4 jadinya 40 poinnya. Sisanya soalnya assign, itu juga bisa. Seperti itu. Kemudian untuk tugas sama, di sisi sebelah kanan Bapak Ibu lihat, ada poinnya maksimal Bapak Ibu bisa memberikan poin nilainya berapa. Kalau di sini kan maksimalnya kita bisa kasih nilai sampai 100. Kemudian untuk Ju-nya Bapak Ibu bisa tentukan batas pengerjaannya. Misalnya sampai besok tanggal 28, jamnya Bapak Ibu tentukan misalnya jam 12 siang. Seperti itu, jam 12 siang. Kemudian topiknya misalnya berada di bab 2 misalnya. Dia akan muncul, sudah tersimpan di sini, Bapak Ibu langsung assign. Dia langsung assigning sendiri. Nah, ini adalah tampilan untuk bab 2 untuk tugasnya. Tugasnya seperti ini. Nanti anak siswa atau anak-anak murid akan diarahkan untuk ke blank quiz. Nanti dia akan mengerjakannya langsung ke quiz yang sudah dibuat. Karena tadi saya buatnya untuk 1 kali respon, maka pada saat saya klik ulang yang kedua kali, dia sudah nggak bisa terbuka. Seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan quiz assignment. Jadi berbeda dengan assignment atau tugas biasa. Kalau question yang seperti ini, atau berupa pertanyaan, biasanya saya gunakan question ini untuk melihat respon siswa atau respon mahasiswa. Misalnya saya tanyain apa kategori software. Misalnya seperti itu, kemudian saya langsung buat as seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti di stream dia akan muncul Nah, dia akan muncul seperti ini. Guru post a new question, apa kategori software di sini. Nah, nanti siswanya tinggal menjawab. Di sini. Dia akan membuat komen di sini, siswanya dia akan menjawab. Misalnya, kemudian nanti kita bisa melihat setiap komentar dari siswa, begitu pula kita bisa memberikan komentar juga. Seperti itu. Nah, itu untuk yang question. Jadi question itu biasanya saya gunakan untuk melihat bagaimana respon siswa atau respon murid terhadap materi kita begitu. Kemudian yang berikutnya ada material. Material ini adalah kita untuk submit materi kita. Jadi di sini bisa caranya sama ya. Misalnya titel yang pertama adalah membahas mengenai rumus percepatan misalnya. Kemudian di sini bisa silakan materi dapat diunduh. Nah, Bapak Ibu bisa alternatif apapun itu bisa deskripsikan atau bisa deskripsikan dari rumus yang tadi, rumus percepatan ini kita bahasnya tentang apa sih. Kemudian kita bisa add, misalnya berada di file kita tinggal pilih file, kemudian kita pilih upload, kita browse, materinya apa, kemudian open. Nah, ini materinya kita. Kemudian dia berada di topik mana, di bab 1 atau di bab 2. Di sisi sebelah kanan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya dia berada di bab 1, maka kita pilih bab 1. Nah, bagaimana kalau misalnya dari YouTube? Sama, kita bisa membuat
misalnya Bapak Ibu mau tampilkan video pembelajaran, tapi dari YouTube, Bapak Ibu tinggal tambahkan add, kemudian YouTube, kemudian tinggal pilih URL. Bapak Ibu ingat, kita harus salin URL YouTube-nya. Misalnya di sini saya buka. Saya buka YouTube ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu tinggal share saja ya untuk linknya. Penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke harinya. Melansir data dari laman Worldometer, hingga Minggu 26 Juli 2020 pagi, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 16,2 juta. Kita masuk ke sini, kita tinggal kemudian di add, kita tinggal pastikan linknya seperti ini, Bapak Ibu kalau bisa lihat. Nah, selanjutnya karena dia berada di bab 1, kemudian dia khusus untuk kelas 11B seperti ini, kemudian kita post. Nah, ini. Dia ada di bab 1, rumus percepatan. Nah, pada saat siswa akan membukanya, otomatis dia akan menjalankan, dia akan memutar dia akan memutar YouTube secara otomatis di dalam Google Classroom. Seperti itu. Dan di sampingnya ada materi file berupa file ya. Jadi Bapak Ibu sudah share filenya, kemudian Bapak Ibu share juga video pembelajarannya. Seperti itu. Nah, saran saya kita lebih baik mengambil dari YouTube atau video pembelajaran Bapak Ibu nih ya, khususnya. Sebaiknya Bapak Ibu mulai dari sekarang belajar membuat channel YouTube, sehingga nanti semua video pembelajaran Bapak save, Bapak dan Ibu pengajar bisa save di YouTube. Nah, pada saat Bapak dan Ibu save di YouTube, nanti Bapak Ibu tinggal share ke link Bapak Ibu channelnya ke dalam Google Classroom. Kenapa saya sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan YouTube? Karena ingat bahwa Google yang gratisan ini, dia hanya menyediakan kapasitas penyimpanannya sangat terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu udah menyimpan beberapa banyak video pembelajaran di dalam Google Classroom, itu nanti dia akan mempersempit penggunaan penyimpanan di Google Drive. Ya. Nanti di Google Drive-nya dia akan terlalu banyak video. Jadi saran saya mulai sekarang Bapak Ibu sudah mulai rajin untuk membuat YouTube channel. Ya. Buat YouTube channel gampang kok. Yang penting Bapak Ibu punya alamat email. Saran saya adalah Bapak Ibu membedakan alamat email. Jadi pada saat sign di YouTube, Bapak Ibu menggunakan email yang lain lagi, sehingga nanti pada saat masuk di Google Classroom, Bapak Ibu punya email tersendiri lagi, jadi terpisah. Bisa juga sama sih sebenarnya boleh. Cuma nanti notifikasi yang muncul di YouTube, dia akan masuk ke email Bapak Ibu yang sudah didaftarkan di awal. Nah, channel YouTube syaratnya pada saat Bapak Ibu membuatnya, Bapak Ibu harus punya email. Jadi email yang registrasi masuk di YouTube. Saran saya sih seperti itu. Sehingga nanti memudahkan anak-anak untuk belajar, karena kan YouTube sekarang udah ada juga yang kita bisa ngatur ya, ada untuk berapa pixel yang kita bisa tonton, seperti itu. Berikutnya adalah reuse post. Ini hal yang mudah ya Bapak Ibu untuk kita membuat respon seperti ini. Nah, kita melihat di sini, jadi pada saat kita lihat yang teacher-nya siapa, kalau ini kan banyak kan untuk 2 atau 3 guru, biasanya seperti itu. Baru kita menggunakan fasilitas reuse post-nya. Maksudnya melihat pada saat terakhir kapan sih ada postingan gitu ya untuk fungsi yang ini. Seperti itu. Saya balik ke moderator, mungkin ada yang mau bertanya untuk
bagian ini? Silakan. Moderator, saya balik ke Anda untuk mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin Ibu, tadi saya sudah melihat Ibu Munawaro ada mengangkat tangan. Ada yang minta apa itu link YouTube-nya apa? Mohon minta di-share lagi. Oh ya, untuk tadi ada yang bertanya juga Pak Heru, apakah materinya bisa di-share kalau karena berhubung jaringannya juga ya. Kalau menurut saya untuk Bapak Ibu yang ingin menonton kembali nanti misalnya itu bisa ditonton di channel di YouTube-nya tadi ya. Sudah ada apa? Sudah Iya, ada betul. sudah Kampus ada Timik videonya ada nanti. channel YouTube-nya, nanti bisa di-share oleh nanti bisa teknisi ya. Nanti bisa di-share, nanti Bapak Ibu bisa menonton ulang sambil mempraktekannya juga nggak apa-apa. Itu malah lebih baik lagi Bapak Ibu. Ajeng Kris, mohon di-share channel YouTube-nya Stimik di room chat. Nanti biar Bapak Ibu yang punya waktu di lain waktu bisa nonton ulang, silahkan. Sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu fasilitas yang bisa kita gunakan di Google Classroom. Ya, Bapak Ibu. Kayak misalnya tadi Google Form, itu kita bisa pakai untuk ujian anak-anak. Misalnya ujian kuis, ujian UTS, itu bisa melalui itu tugas-tugas semua di Google Classroom. Jadi Bapak Ibu tidak sibuk, misalnya ada yang masih menggunakan WA. Mohon izin ya Bapak Ibu, WA itu otomatis dia akan tersimpan di memori handphone. Ya, jadi sewaktu-waktu kalau misalnya Bapak Ibu kehilangan ya seperti itu ya, kehilangan handphone, saya tidak mendoakan ya, cuman seandainya misalnya handphone Bapak Ibu tercecer atau hilang, ya bagaimana? Tidak ada pembuktian bahwa siswa tersebut sudah menyerahkan tugas begitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, semua bisa dibuktikan siswa tersebut apakah mengumpulkan tugas atau belum mengumpulkan tugas, atau terlambat mengumpulkan tugas. Jadi semua nanti bisa kita lihat. Kemudian untuk sistem penilaiannya, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Ini ada grade. Jadi di grade ini nanti kita bisa melihat total rata-rata nilai mereka semuanya. Jadi misalnya Bapak Ibu memberikan 8 tugas, ada 8 tugas. Nah, nanti di sini ada muncul table kayak Excel, ada 8 kolom. Kemudian masing-masing siswa ada nilainya di grade seperti ini. Di grade, di pilihan tab grade ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nilainya semuanya. Kemudian untuk people tadi udah ya, udah untuk yang studentnya. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Norman? Ini saya masih melihat Ibu Munawaro masih mengangkat tangan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Saya persilakan. Bisa langsung lewat chat atau menyalakan mikrofonnya langsung. Silakan Ibu. Atau ada beberapa peserta yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ada? Ada, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin Pak Heru bisa melanjutkan kembali. Baik, ini yang posisi untuk yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang di untuk yang Google Classroom tadi kita sudah masuk ke, nah ini untuk di bab satunya ini adalah materi untuk yang tadi kita udah share. Kemudian di bab 2 ini juga materi yang sudah kita share. Di sini akan muncul beberapa kelas yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa yang sudah dibuat kelasnya seperti itu. Kemudian di setting tadi yang sudah saya katakan di sini bisa notifikasi dan profile. Mungkin dari saya untuk Google Classroom bagi guru ini mungkin enough ya. Kalau dari saya seperti itu. Saya balik ke Norman, silakan Norman.
Baik, terima kasih Pak Heru sudah menyampaikan materinya yang sudah cukup jelas menurut saya juga. Dan semoga saya harapkan para peserta sekalian, sama untuk Bapak Ibu guru, sudah bisa fokus dan bisa menerima materinya dengan baik, biarpun terkendala dengan jaringan tidak stabil juga dari tadi. Karena kami juga merasakan hal yang sama. Mungkin saya buka sesi pertanyaan dulu untuk Bapak Ibu guru sekalian yang ingin bertanya. Bisa, atau untuk para peserta yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa lewat komentar chat di Zoom chatnya, atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Gitu, mungkin bisa saya persilakan. Atau mungkin yang sedang live streaming di YouTube bisa komen juga langsung di kolom komentar di YouTube-nya, biar nanti saya juga akan bacakan. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu guru atau peserta sekalian, bisa nanti saya tanya, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Saya juga mengingatkan ya untuk Bapak Ibu yang berkeinginan, misalnya sekolahnya ingin, kami dari pihak STIMIK membuka penawaran kepada Bapak Ibu sekalian untuk misalnya di sekolah Bapak Ibu ingin diberikan pelatihan yang secara intens khusus gitu untuk pembelajaran materi hari ini, penggunaan Classroom dan Google Meet tadi, bisa langsung chat ke email yang akan di-share nantinya. Bisa langsung merequest, ada kontak person yang akan kita berikan. Bisa merequest khusus, nanti kita akan sediakan waktu, kita akan samakan schedule antara kampus dan sekolahnya juga, supaya kita bisa lakukan pelatihan khusus kepada Bapak Ibu guru-guru khusus, misalnya minta di sekolah tertentu gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Mungkin belum ada kali ya. Iya, sampai saat ini juga sepertinya mereka masih menyimak sih, Pak. Iya, ya, ini ada kontak personnya di stimixepnopapua@gmail.com ya. Bisa chat langsung ke bisa kirim email untuk teman-teman Bapak Ibu guru sekalian yang ingin sekolahnya didatangi oleh kami, tim dari STIMIK, untuk melakukan pelatihan. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Waktu kita tinggal silakan, berapa menit nih, Norman? Sekitar 9 menit lagi. Jam 12. Jam 12 jam ya? 12 ya. Ya, sekitar 8 sampai 9 menit lagi. Mungkin bisa saya ini Bapak Ibu untuk yang mau bertanya, silakan. Karena menurut saya materi yang dijabarkan juga sudah cukup jelas. Materinya juga mungkin bisa saya rangkum sedikit, bahwa penggunaan Google Meet dan Google Classroom untuk pembelajaran online tadi sudah sangat memudahkan ya Bapak Ibu sekalian, karena kita bisa mengontrol siswa, memberikan tugas, memberikan materi per pertemuan atau per bab, terus juga kita bisa mengontrol nilai-nilai, jadi tidak perlu lagi menggunakan WhatsApp grup yang menurut saya cukup merepotkan. Seperti itu. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Terus saya mendengar suara-suara sepertinya. Ada? Kalau ada silakan. Norman, sebelum selesai mungkin Pak Norman. Iya Pak, silakan. Sebelum selesai mungkin nanti bisa foto screen peserta semua kah? Halaman 1, halaman 2 itu. Siap. Nanti Bapak Ibu tolong mengaktifkan kameranya ya. Supaya kita bisa sebagai bukti juga bahwa peserta ada. Jumlah pesertanya sampai saat ini terdata sekitar 57 peserta. Seperti itu.
Saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Atau ada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, mungkin kebetulan sedang menggunakan juga. Ada? Tinggal 7 menit lagi. Ya, masih sekitar 6 menit lagi di jam saya, Bu. Ya, sudah jam 12 ya waktu Indonesia Timur. Mungkin saya lanjut lagi masalah saya ingatkan kembali ke Bapak Ibu yang belum melakukan absen bisa masuk lagi di link absennya yang sudah disediakan oleh tim untuk yang belum absen, dan untuk yang berminat untuk mendapatkan sertifikat dari pelatihan ini bisa masuk ke link untuk merequest mengisi data diri di link yang sudah disediakan tadi. Seperti itu. Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Ini waktunya udah nggak ada. Oke, saya bisa minta untuk semua Bapak Ibu mengaktifkan kameranya supaya saya bisa lakukan screenshot terhadap proses kegiatan kita hari ini. Saya bisa minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan adminnya aja yang screenshot. Boleh. Iya. Nanti Bapak Ibu izin ya, Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan bisa japri juga nggak apa-apa, atau bisa menghubungi nomor kontak di chat, room chat. Nanti akan kami bantu untuk mekanismenya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang bingung untuk membuat akun Gmail-nya siswa, boleh nanti kita bantu untuk bagaimana sih cara buat akun Gmail-nya siswa, kemudian akun channel YouTube, nanti kita bantu juga. Gitu Bapak Ibu. Saran saya sih Bapak Ibu harus dari sekarang udah punya channel YouTube. Mau ditonton orang mau enggak, yang penting Ibu harus eksis di channel YouTube sama Bapak. Ya. Khusus untuk media pembelajaran Bapak Ibu. Demikian mungkin paparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator dan Ibu pimpinan. Ya. Lepas moodnya. Diaktifkan dulu. Aktifkan moodnya dong. Semua. Bapak Ibu peserta minta tolong kalau bisa dinyalakan dulu untuk kameranya biar saya screenshot. Kameranya. Oke, wait, tunggu ya. Satu, dua, tiga, oke. Sabar. Oh iya. Sekali lagi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih juga. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu yang sudah hampir habis, mungkin dari kami, STIMIX 10 November, atas nama STIMIX 10 November, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam
seminar online tentang penggunaan Google Classroom dan Google Meet. Seperti itu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator juga mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang terjadi, kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi. Dan juga kepada Ibu Ketua, terima kasih. Kepada Bapak Heru juga terima kasih setelah menyampaikan materi yang cukup baik. Idrus nggak ikut join ya? Bapak Ibu Ketua. Ada Ibu, ada beberapa dosen yang sudah ikut juga. Pak Idrus mana Pak Idrus? Ya, lebih kurangnya saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk yang saya ingatkan kembali saja, hanya untuk yang ingin mendapatkan sertifikat bisa masukkan data diri di link yang sudah tertera di grup chat tadi ya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pramesti. Buka mutnya. Buka aja. Terima kasih Pak Patra, Pak Rindu. Terima kasih Bu Munawarah. Terima kasih, terima kasih. Ya, Pak Trianto, terima kasih. Terima kasih Pak Heru, Pak Budi, Kak Sari. Kaisa. Insos. Terima kasih Bu Prateri. Panitia, terima kasih. Terima kasih Bu Munawaroh. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Mungkin Bu Pram, kalau SMK Bethlehem perlu kita bisa ke sana Bu Pram. Siap Pak. Ini sekarang dengan Pak Wader. Benar. Ya, siap. Terima kasih juga buat dengan Pak Wader. Pak Wader di situ kan? Ya. Pak Wader, apa namanya? Iya. Ya, terima kasih Pak Tri. Iya. Iya. Bisa minta tolong Pak Wader itu untuk bikinkan itu. Ibu, nanti di next time kita ada webinar editor video pembelajaran loh Bu. Nanti kita cari untuk ininya, pematerinya. Pak Trianto, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak atas partisipasinya Pak. Admin saya udah bisa live ya? Silakan Pak Heru, silakan. Oke, baik. Silakan. Mungkin berikutnya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan mungkin yang kayak berupa pelatihan nanti baru kita share ke Bapak Ibu sekalian yang kontaknya sudah ada di kita. Jangan sampai Bapak Ibu berminat lagi untuk mengikutinya. Kemungkinan ke depan kegiatannya bukan sekedar workshop saja, mungkin lebih kepada pelatihan mungkin kalian. Nanti coba pihak STIMIK merencanakannya dulu. Nanti baru kita infokan ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya pelatihan-pelatihan kayak tadi yang Pak Heru bilang, mungkin kayak editing video, apalah sebagainya. Nanti baru kita infokan ke Bapak Ibu sekalian. Oke, sekali lagi dari panitia, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas partisipasinya untuk meramaikan kegiatan ini. Mungkin Pak Budi dan rekan-rekan boleh meninggalkan chat room, kegiatan kita sudah selesai. Sekali lagi panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ready diam-diam wae.